Indonesia terkenal akan keberagaman suku dan budayanya. Setiap daerah di Indonesia tentu memiliki ciri khas masing-masing, seperti tarian, lagu, bahasa, makanan, dan lain-lain. Di video ini kita akan membahas makanan khas daerah. Namun di era milenial ini, banyak makanan khas luar negeri yang masuk akibat globalisasi. Seperti yang sempat ramai, yaitu tteokbokki, ramen, sushi, dan lain sebagainya. Kita sebagai generasi muda harus bisa menjaga makanan khas daerah kita yang bersaing dengan makanan khas luar negeri. Makanan khas daerah menjadi salah satu hal penting yang harus ada guna menjadi identitas negara atau yang disebut dengan identitas nasional. Makanan khas daerah terbuat dari bahan-bahan tradisional yang berkembang dan telah dikenal lama oleh masyarakat daerah serta memiliki cita rasa khas dari daerah tersebut. Dalam setiap daerah di negara Indonesia pasti memiliki makanan tradisional masing-masing dengan cita rasa yang berbeda sebagai daya tarik wisatawan maupun konten kreator. Contohnya saja Kota Lamongan. Kota Lamongan. Kota Lamongan merupakan kota kecil yang akan budaya serta berbagai sektor industri, mulai dari pertanian sampai dengan kuliner. Adapun kuliner yang diminati salah satunya adalah nasi boran. Sebenarnya ada beberapa makanan khas Kota Lamongan yang dikenal banyak orang seperti soto Lamongan dan lalapan yang banyak dijual di luar kota. Namun, nasi boran ini berbeda karena hanya diperjualbelikan di Kota Lamongan sendiri. Nasi boran atau yang dikenal sugo boran, yakni kata boran ini berasal dari tempat nasi yang terbuat dari anyaman bambu. Pada mulanya, nasi boran ini muncul sekitar tahun 1945 hingga 1950-an yang dibuat untuk acara upacara desa atau hajatan pada waktu itu. Kemudian nasi boran mulai dijajakan beberapa tahun berikutnya. Kebiasaan ini secara terus-menerus diturunkan kepada anak cucu mereka sehingga regenerasi terus berlanjut. Nasi boranan terdiri dari nasi, bumbu, lauk, juga rempeyek. Bumbu dari nasi boranan terdiri dari rempah-rempah yang sudah dihaluskan, serta lauk yang ditawarkan oleh penjual bervariasi. Di antaranya ayam, jeroan, ikan bandeng, tahu, telur dadar, tempe, telur asin, hingga ikan sili yang lebih mahal bila dibandingkan dengan lauk-lauk lainnya. Khas nasi boranan yang tidak akan ditemui pada menu lainnya yaitu empuk, petuk, dan ikan sili. Empuk ini dibuat dari tepung terigu yang dibumbui. Petuk terbuat dari nasi yang dikeringkan atau kacang lalu dibumbui dan digoreng. Namanya diambil dari bunyi ketika makanan ini dikunyah. Petuk, petuk. Kemudian lauk ikan sili. Ikan sili ini yang tak bisa ditemui setiap saat karena termasuk ikan musiman. Ada sedikit perubahan antara nasi boran yang dulu hingga sekarang, yakni cara penjualan nasi boran yang sebelumnya dengan cara berjalan kaki berkeliling sambil menggendong boran yang berisikan lauk yang bermacam-macam serta menenteng tempat nasinya. Namun, sekitar tahun 80-an, berjualan keliling sudah jarang ditemui. Sebab kebanyakan mereka mangkal di satu tempat dengan berjajar karena mungkin masalah tenaga dan usia. Namun, hal tersebut tidak menghilangkan rasa khas nasi borannya. Lalu, bagaimana cara melestarikan makanan khas daerah Lamongan, yakni nasi boran di era globalisasi ini? Dengan adanya pemerintah Kabupaten Lamongan menyediakan tempat untuk pedagang nasi boran yang memudahkan para wisatawan atau masyarakat sekitar untuk mengakses nasi boran ini. Tempat-tempat penjualan nasi boran sendiri bisa ditemukan di sekeliling alun-alun ketika pagi hari, lalu di belakang gedung pemerintah kabupaten yang buka dari pagi hingga malam, dan juga di area jalanan Plaza Lamongan. Dengan begitu, secara tidak langsung menjadikan nasi boran ini menjadi makanan sehari-hari bagi masyarakat Lamongan, sehingga nasi boran khas Lamongan tetap lestari akan ada halnya tersebut.